Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Kekaisaran Parthia. Kekaisaran Parthia ini merupakan kekaisaran yang terletak di Iran pada zaman dahulu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kekaisaran Parthia adalah sebuah negara adidaya yang pernah berkuasa di Iran pada zaman dahulu, tepatnya antara tahun 247 sebelum Masehi hingga tahun 224 Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh kepala suku Parni yang bernama Arshak di Parthia, yaitu daerah timur yang berada di Laut Iran. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Kekaisaran Parthia pernah membentang dari sekitar Laut Mediterania hingga ke Cina. Selain itu, karena letaknya yang berada di jalur sutra, kekaisaran ini pernah menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan internasional. Adapun mengenai sejarah berdirinya Kekaisaran Parthia, bahwasanya pendiri Kekaisaran Parthia adalah Arshak yang pertama. Arshak yang pertama adalah kepala suku Parni, yang merupakan salah satu suku nomaden dari Asia Tengah. Pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, mereka mulai menetap di Parthia setelah mengalahkan penguasa lokal. Sejak saat itu, semakin banyak suku Parni berdatangan dan bercampur dengan penduduk lokal. Kedatangan suku Parni membuat orang-orang Seleukia marah dan terjadilah peperangan. Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai, di mana bangsa Parni wajib membayar upeti kepada Seleukia. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena kerajaan Seleukia runtuh karena berbagai pemberontakan. Kemudian setelah itu, Arshak yang pertama secara resmi mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Parthia pada tahun 247 sebelum Masehi. Nama Parthia diambil dari nama wilayahnya, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Aram, Yunani, Babel, dan bahasa Sogdia, yang ditetapkan sebagai bahasa resmi kekaisaran. Nah, masa kejayaan Kekaisaran Parthia dapat diraih pada masa pemerintahan Mithridates yang pertama atau Mirdad yang pertama, yang berkuasa antara tahun 171 hingga tahun 138 sebelum Masehi. Pada masanya, Parthia meluaskan wilayahnya dengan merebut Mesopotamia dan mengalahkan bangsa Romawi. Kekaisaran Parthia semakin terkenal ketika berhasil mengalahkan bangsa Romawi di bawah Jenderal Marcus Licinus Pracus, di mana puncak kejayaannya adalah saat wilayah kekuasaan Parthia terbentang dari utara Sungai Efrat hingga Iran Timur. Selain ekspansi wilayah, kekaisaran ini mampu berkembang pesat karena berada di jalur sutra, yakni jalur perdagangan utama antara Romawi dengan Kekaisaran Han yang berada di Cina. Oleh karena itu, di Kekaisaran Parthia juga terdapat berbagai macam kebudayaan yang berkembang, seperti halnya kebudayaan Helenistik. Bukti perkembangan kebudayaan Parthia dapat dilihat dari cara berpakaian dari orang-orang Parthia yang khas. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang Parthia mengenakan jaket, baju dengan lengan panjang atau pendek, ikat pinggang, celana panjang yang longgar, sabuk kaki, dan ikat kepala. Pakaian mereka terbuat dari bahan yang halus dan bercorak, sedangkan kalangan bangsawan biasanya mengenakan tutup kepala, tunik, dan ikat pinggang. Sementara itu, kaum perempuan Parthia biasanya mengenakan jubah berlengan panjang, tunik, dan memakai berbagai perhiasan seperti kalung, anting, gelang, dan tutup kepala yang ada hiasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kekuatan militer Parthia.
Kemampuan Kekaisaran Parthia dalam memperluas wilayah dipengaruhi oleh kekuatan militernya yang sangat terkenal kehebatannya. Kunci Parthia dalam menaklukkan wilayah adalah menggunakan kuda dan busur yang unik dalam militernya, di mana mereka menempatkan pemanah dengan kuda tercepat dan dibantu oleh pasukan unta yang memasok busur panah. Konon, pasukan pemanah Parthia memiliki ketangkasan dan mampu beradaptasi dengan berbagai strategi perang musuh. Parthia memiliki gaya berperang tabrak dan lari, di mana taktik ini dianggap sangat cocok untuk melawan pasukan yang terkonsentrasi. Selain itu, musuh yang hanya mengandalkan kavaleri tidak akan bisa menyerang, kecuali dalam jarak yang dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai runtuhnya Kekaisaran Parthia. Meskipun Artabanus yang kedua berhasil menguasai sejumlah pemberontakan pada masa pemerintahannya, akan tetapi tekanan dari Romawi dan Kekaisaran Khoesan telah di depan mata. Pada awal abad ketiga, militer Parthia telah kelelahan dalam menghadapi bangsa Romawi. Bahkan pertanian dan peternakannya pun hancur guna menghalau invasi yang datang. Kebijakan bumi hangus memang berhasil memukul mundur bangsa Romawi. Akan tetapi harga kemenangannya adalah kemiskinan penduduk. Selain invasi dari luar pemerintahan, kemunduran Kekaisaran Parthia juga disebabkan oleh konflik internal kerajaan. Kekaisaran Parthia runtuh setelah raja terakhirnya yang bernama Artabanus yang keempat dibunuh oleh para pemberontak. Selain itu, Ardasil yang pertama mendirikan Kekaisaran Sasania yang mampu bertahan hingga ditaklukkan tentara Islam pada abad ke-7. Kemudian yang terakhir adalah raja-raja yang pernah menguasai Kekaisaran Parthia. Yang pertama adalah Raja Arsak yang pertama, kemudian Mirdad yang pertama, Pirahat yang kedua, Ardawan pertama, Midrat yang kedua, Godaras yang pertama, Urut yang pertama, kemudian ada Raja Sanatruk, kemudian Raja Prahat yang ketiga, Raja Mihrat yang keempat, kemudian Urut yang kedua, Raja Pakur yang pertama, Raja Prahat yang keempat, Raja Tiridata yang kedua, Raja Prahat yang kelima, Raja Muza, Raja Urut, Raja Fonum yang pertama, Raja Artabanus yang kedua, Raja Fardan yang pertama, Raja Godas yang kedua, hingga nanti yang terakhir adalah Raja Artabanus yang keempat. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Kekaisaran Parthia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan secara ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم